Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Waringin Timur menggelar kegiatan advokasi dan sosialisasi adaptasi kurikulum pendidikan inklusif untuk sekolah dasar di wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan Kepala Sekolah dan Koordinator Wilayah Pendidikan K3S dari 17 kecamatan se-Kabupaten Kota Waringin Timur. Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Kabid PSD Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Waringin Timur, Yolanda Lolita Fenicia SSTP MSI, Kepala Seksi Kurikulum SD Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Waringin Timur Muhammad Akbar MPD, serta narasumber dari Balai Penjaminan Mutu Pendidikan atau BPMP Provinsi Kalimantan Tengah, Dapi Fajar Raharjo MPD, yang juga berperan sebagai Widya Prada Ahli Madya dan PIC PDM 12. Yolanda Lonita Fenicia SSTP MSI yang mewakili Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Waringin Timur membuka acara tersebut secara resmi. Dalam sambutannya, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Waringin Timur Muhammad Irfansyah SHMSI menyampaikan bahwa guru merupakan garda terdepan dalam implementasi pendidikan inklusif. Oleh karena itu, penting untuk memberikan pelatihan dan pendampingan yang memadai kepada para guru agar mereka siap menghadapi tantangan dalam mengajar peserta didik dengan kebutuhan khusus. Pendidikan inklusif adalah hak semua anak tanpa terkecuali. Kita harus memastikan bahwa setiap anak mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang. Guru harus dipersiapkan dengan baik agar mampu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan ramah bagi semua peserta didik, tegasnya. Saat ini kita dihadapkan pada perubahan yang signifikan dalam dunia pendidikan, terutama terkait dengan kebijakan Permendikbudristek nomor 48 tahun 2023 tentang akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas di semua satuan pendidikan, di mana peraturan ini menggarisbawahi pentingnya penyediaan layanan pendidikan inklusif yang berkualitas dan setara bagi semua peserta didik, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus. Bapak Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, seperti yang kita ketahui, Kepala Sekolah memiliki peran penting sebagai motor penggerak perubahan di setiap satuan pendidikan. Dalam konteks pendidikan inklusif, tugas kita sebagai pemimpin di lingkungan satuan pendidikan adalah untuk memastikan bahwa setiap peserta didik, meskipun dia seorang penyandang disabilitas, dapat memiliki kesempatan belajar yang sama dengan fasilitas yang memadai dan serta suasana belajar yang kondusif. Di mana peraturan ini juga menegaskan bahwa setiap sekolah harus menyediakan akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas, di mana hal ini juga sekolah harus memodifikasi dan menyesuaikan berbagai aspek baik dari segi kurikulum, sarana prasarana, sehingga untuk metode pembelajaran bisa berkesesuaian untuk anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Sementara itu, Davi Fajar Raharjo dalam paparannya menjelaskan berbagai strategi dan adaptasi kurikulum yang dapat diterapkan untuk mendukung pendidikan inklusif di sekolah dasar. Menurutnya, guru perlu memahami karakteristik setiap peserta didik serta menerapkan metode pengajaran yang variatif agar kebutuhan belajar setiap anak dapat terpenuhi. Oke, materi yang kami sampaikan nanti terkait dengan adaptasi kurikulum, pembelajaran dan asesmen. Hal ini menjadi penting karena pada saat ini masih banyak guru-guru di satuan pendidikan reguler, satuan umum, di mana ada peserta didik penyandang disabilitasnya. Mereka belum tahu bagaimana kurikulum untuk peserta didik penyandang disabilitas. Makanya pada saat ini oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Waringin Timur diberikan advokasi, supaya memang guru-guru pada akhirnya setelah diadvokasi adalah sedikit pemahaman, pengetahuan tentang bagaimana guru-guru sebaiknya melayani anak-anak berkebutuhan khusus ini. Karena pada dasarnya semua peserta didik harus mendapatkan layanan yang sama atau layanan pendidikan yang bermutu tanpa kecuali, termasuk peserta didik penyandang disabilitas. Ya, untuk guru-gurunya oleh Kemendikbudristek, satu, sekarang guru-guru disiapkan melalui platform Merdeka Mengajar, yaitu lewat
pendidikan berjenjang, pendidikan inklusif tingkat dasar di PMM, dan guru siapapun boleh mengikutinya, dan ini sebagai bekal supaya minimal guru-guru yang ikut di PMM ini terkait dengan pendidikan berjenjang, pendidikan inklusif punya ilmu, punya bekal tentang bagaimana nanti menangani anak-anak berkebutuhan khusus atau peserta didik penyandang disabilitas. Setelah nanti lulus tingkat dasar, dapat sertifikat, nanti dilanjutkan sampai tingkat lanjut, dan yang terakhir adalah tingkat mahir. Dengan 3 tahapan ini harapannya guru-guru tidak mengalami kesulitan lagi ketika di sekolahnya ada anak-anak disabilitas. Sesuai dengan regulasi yang ada, memang satuan pendidikan harus atau wajib menerima peserta didik penyandang disabilitas. Salah satu contoh, memang di sini ada SHB, sekolah luar biasa. Ini disebut pendidikan khusus. Kalau peserta didik misalkan di suatu daerah, kecamatan atau desa, kalau nggak bisa diterima kan nanti anak ini nggak bisa sekolah. Makanya kebijakan ini diberlakukan dengan beberapa regulasi, salah satunya adalah melalui Permendikbudristek 48 tahun 2023 terkait dengan akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas, dan tugas kami Kemendikbudristek Pusat dan Dinas Pendidikan untuk memberikan pelayanan yang baik. Pelayanan apa? Salah satunya adalah mengakomodasi kurikulum, jadi kami melakukan advokasi, penyediaan anggaran, penyiapan guru, pendidikan khususnya juga. Kemudian yang terakhir mereka menyiapkan ULD. Kebetulan Kotim juga sudah memiliki unit layanan disabilitas. Tinggal bagaimana nanti teman-teman dari Dinas Pendidikan menyiapkan ULD ini bisa berfungsi dengan aktif sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kegiatan ini dihadiri oleh sekitar 50 kepala sekolah dari 17 kecamatan di Kabupaten Kota Waringin Timur. Para peserta sangat antusias mengikuti sesi diskusi dan pemaparan materi. Diharapkan setelah mengikuti kegiatan ini, para kepala sekolah dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dan mendorong implementasi pendidikan inklusif di sekolah-sekolah mereka. Jadi setelah terbitnya Permendikbud 48 tahun 2023, yaitu tentang akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas, kita Kabupaten Kota Waringin Timur itu dituntut untuk mampu menyediakan layanan yang layak bagi seluruh peserta didik, termasuk peserta didik penyandang disabilitas atau berkebutuhan khusus. Nah, di dalam Permendikbud itu juga ada kewajiban-kewajiban yang dibagikan kepada daerah, serta Kabupaten Kota Waringin Timur, yaitu kita diminta untuk membentuk ULD bidang pendidikan atau unit layanan disabilitas Dinas Pendidikan, dan itu sudah kita bentuk. Itu semua tidak lain tidak bukan untuk memenuhi tuntutan-tuntutan pendidikan kesetaraan bagi seluruh peserta didik. Jadi ragam inklusivitas hadir untuk semua peserta didik apapun ragam kebutuhannya. Ya Pak Akbar, khusus untuk peserta didik berkebutuhan khusus, apakah ketentuannya mereka boleh menempuh pendidikan di sekolah umum saat ini Pak Akbar? Ya, betul sekali. Sebenarnya dari sejak lama amanah undang-undang juga bahwa setiap warga negara berhak memperolehkan pendidikan yang berkualitas. Nah, itu melalui Permendikbud 48 tahun 2023, hal itu diperkuat kembali. Jadi melalui kebijakan Merdeka Belajar, Kemdikbud melunching berbagai macam ragam kebijakan. Melalui PMM, gurunya diminta pelatihan secara mandiri, mengikuti pelatihan berjenjang tingkat dasar untuk pendidikan inklusif. Nah, jadi itu dari segi guru. Dari segi sarplasnya tadi diminta kita membentuk ULD. Nah, dari segi program kompensatoriknya juga di sekolah-sekolah diminta menyediakan sarana prasarana yang memang berkesesuaian dengan kebutuhan khusus yang ada masuk terimanya. Karena kan di Juknis penerimaan peserta didik kita yang baru yang tahun 2024 tadi, bahwa setiap sekolah itu wajib menerima peserta didik berkebutuhan khusus. Jadi ada alokasinya. Jadi
mereka yang berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas tidak lagi mesti harus jauh-jauh mencari sekolah, tetapi dia boleh memilih sekolah yang terdekat dengan lokasi tempat tinggalnya. Karena sekolah reguler sekarang diwajibkan untuk menerima itu dan harus mampu memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas tadi. Dan secara bertahap kita akan penuhi itu semua. Baik dari segi sarana prasarananya dan penguatan SDM-nya, dan artian guru pendidikan khusus. Karena kan kalau kita lihat dari penjaringan data yang ada di tahun 2023 itu Kabupaten Kota Waringin Timur ada 132 peserta didik penyandang berkebutuhan khusus SD ini ya, SD yang mendaftar di sekolah reguler. Nah ini makanya dasar dari pelatihan ini adalah kita memberikan akomodasi yang layak, salah satunya kurikulumnya. Jadi kurikulumnya kita harus juga adaptif terhadap kebutuhan peserta didik. Kurikulumnya harus kita modifikasi juga. Jadi mampu melayani semua peserta didik, ragam peserta didik, inklusif. Acara ini merupakan bagian dari komitmen Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Waringin Timur dalam menciptakan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berkeadilan bagi seluruh anak di Kabupaten Kota Waringin Timur. Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Ayu Budianto, Sampit TV mengabarkan.